Gimana kesan-kesannya jalan-jalan di Cafe Sudut Pandang? Sangat berkesan dan dapat ilmu juga ya. Ternyata di sini banyak pelajaran yang kita petik. Sini. Halo, assalamualaikum. Bertemu lagi bersama si Nom Nom di acara Udar Ider lagi. Kalian gimana kabarnya? Semoga pada sehat selalu ya. Dan semoga dalam keadaan baik-baik saja. Doa terbaik dari saya. Amin. Kali ini saya mau ke Cafe Sudut Pandang. Dari namanya juga udah unik ya. Dan si kafe ini kenapa dinamakan Sudut Pandang? Karena kita akan masuk ke dunia 5 dimensi guys. Jadi si kafe ini berkonsepkan 5 dimensi ya. Tapi tentang alam ya, tentang alam dan tentang kerusakan bumi ini ya, yang udah semakin tua dan di era global warming ini ya. Jadi banyak alam-alam yang rusak, entah itu karena eksploitasi dan karena terkontaminasinya kayak asap atau kayak sungai ya, dan kayak laut gitu. Dan lebih jelasnya nanti di TKP, dan let's go. Halo guys, kali ini saya mau ke Cafe Sudut Pandang ya. Jadi ini parkirannya ya di sini. Di atas ya. Dan sebelah sana kita mau ke sana dulu. Dan inilah suasananya guys. Dan saya mau langsung aja lah, nanti kita ke toilet sana ya. Jadi beginilah suasananya. Dekat sama Dago Bakery ya. Seberangnya. Jadi di sini suasananya sangat pure
kafe-kafe ya. Tuh guys, keren kan? Nanti kita kesini ya, kapan-kapan. Ya. Lanjut. Halo, kita udah sampai pintu masuk dan ini ya tiketing di sini dan inilah kita welcome di sudut pandang. Let's go. Jadi kita harus pemeriksaan dulu suhu badan ya. Oke. Untuk restorannya kita ada di sebelah kanan ya kak, wahananya sebelah kiri. Untuk dimensi itu. Boleh di sebelah kiri yang sudut rasa, sudut cerita. Kayak di balik sana kan? Ya kan. Jadi kita untuk restorannya sebelah sana dan kita mau ke tempat 5 dimensinya ya, yang ada itu ya. Di sini tiketingnya guys ya. Oke. Jadi kita awal masuk ya. Jadi kita akan berada di dunia 5 dimensi ya. Oke. Ya, masuk guys. Kanan sini dikit ya. Pemandunya sebelum masuk saya jelasin dulu ya, silakan. ya. Nah, kita di dalam itu ada 7 ruangan. Di setiap ruangannya kita membahas tentang kerusakan alam, lalu divisualisasikan lewat instalasi atau karya seni di setiap ruangannya. Nanti ada beberapa ruangan yang instalasinya itu nggak boleh disentuh. Jadi ketika di dalam akan ada instruksi lagi dari guide-nya. Oh ya. Nah, ketika foto masanya boleh dibuka dulu, tapi kalau udah beres langsung difoto lagi. Oh iya. Dan di dalam juga kita satu arah. Jadi kalau misalnya berlanjut ke ruangan selanjutnya, kita bisa balik ke ruangan sebelumnya. Selama di dalam juga kita nggak boleh bawa makanan dan minuman. Dan yang paling penting jangan sampai buang sampah di dalam ruangan. Jadi kita pakai hand dulu. Bentar saya menjelaskan dulu ya. Boleh. Guys, jadi untuk ruangan multimedia ini kita ada guide ya. Kita ada petunjuk arahnya gitu. Maksudnya ada yang menunjukinya gitu. Oke. Let's go. Rizky masuk boleh. Ya, ini ruangan aja. Silakan. Halo, selamat datang Pak Silahkan. Sudah sedia. Oke, selamat datang di ruangan pertama dari sudut cerita. Jadi ruangan ini tuh ruangan pengantar awal sebelum kita masuk ke ruangan-ruangan yang lain Kak. Seperti instalasi yang ada di depan kita ini sebenarnya adalah mengingatkan kita dengan kondisi bumi kita yang sekarang sudah rusak diakibatkan karena eksploitasi yang dilakukan oleh manusia. Jadi banyak lahan hijau yang dikeruk secara paksa yang bikin bumi kita menjadi rusak seperti ini. Terkontaminasi ya? Betul. Jadi divisualisasikan oleh bonsai yang sudah kering ini dan eksploitasinya disimbolkan oleh rantai yang mengikat si pohonnya. Jadi kalau secara visual dia itu harusnya rumahnya di bawah, tapi dia ditarik secara paksa yang akhirnya dia jadi kering seperti ini. Manusianya di mana? Di bagian bawah Pak. Kalau misalnya kita lihat di bagian bawah itu ada miniatur manusia yang kecil banget. Ini tuh adalah representasi dari kita sebagai manusia yang hidup di bumi. Jadi kalau secara ukuran kita itu kecil banget dibandingkan bumi. Tapi ternyata kita yang kecil tapi banyak itu bisa merusak bumi yang sangat besar. Kurang lebih seperti itu. Silahkan mau di video itu. Sekali. Kalau di sini sebenarnya ini adalah kebalikan dari pohon bonsai yang tadi. Jadi kalau misalnya kita bisa merawat bumi kita dengan baik, melakukan penghijauan, akan seperti ini, hijau dan asri. Kalau misalnya kita melihat di bagian atas itu ada pool. Kalau misalkan ada cahaya matahari, sebenarnya ada refleksi air di sini yang ngasih kesan kalau kita lagi ada di bawah laut, tapi yang masih bersih dan jernih. Karena nanti di ruangan selanjutnya kita akan dikasih lihat ekosistem bawah laut, tapi yang sudah tercemar gitu. Kalau misalkan mau foto bisa di sebelah sana sih Pak. Nah, seperti yang saya bilang, ini gambaran kita seakan-akan di bawah laut, guys. Jadi beginilah suasananya. Ada suara air. Ya.
Jadi kalau kita di sini kita seakan-akan dibawa ke dunia 5 dimensi guys. Tapi ini bercerita tentang alam, tentang Jadi alam. setiap tempat ada makna. Ya, tiap tempat ada pelajaran yang ilmu. Oke. Nah, sekarang kita ke wahana lainnya ya. Jadi setiapnya ada tirainya ya. Assalamualaikum. Ini suasananya ya. Dan di sini mana? Kalau di sini kita ke tempat ini, jadi ada guide ya. Dan kita mau nerangin teh. Ya. Jadi kalau di ruangan yang ketiga ini kita ngomongin tentang pencemaran di bawah laut. Jadi untuk pertama tuh kayak ada visual dari terumbu karang yang udah rusak karena kayak terkontaminasi oleh limbah, polusi dan juga sampah. Nanti untuk di belakang juga kita tuh membahas nih tentang tumpahnya minyak dan bensin itu di lautan. Jadi intinya mah terkontaminasi ya. iya pencemaran. Nah sebenarnya ini juga ilustrasi dari benang kak. Jadi sebenarnya ini tuh representasi dari sampah dan limbah juga. Cuma namanya jadinya pusing kan kak kalau kita lihat. Jadi sama aja perumpamaannya kalau misalkan hewan-hewan di bawah laut nih banyak sampahnya, mereka juga Jadi pada mabok ya. jadi pusing juga. Nanti kalau misalnya mau foto-foto mah explore aja karena kan banyak nih untuk tempat fotonya juga di ruangan ini. Di sini sangat instagramable banget ya. Nah, biasanya bebas durasinya atau ada waktu tertentu gitu. Kenapa kak di sininya? Kalau misalkan kita pengen foto-foto, apakah harus bebas atau misalkan dikasih waktu? Sebenarnya dikasih waktu enggak sih, kita bebas banget. Tapi kalau misalkan ada pengunjung lain, kita tetap kayak physical distancing, sharing Bergantian space, ya. atau nggak misalkan udah terasa crowded, kita shift lagi ke ruang sebelahnya. Aduh, makanya dipegang-pegang. Jangan dipegang. Karena kepo ya. Oh jangan dipegang ya teh? Jangan, dilihat aja. Oh jangan. Jadi, tar. Guys di sini jangan pegang-pegang ya, jangan kepo ya. Lihat aja. Iya. Jadi sangat berwarna-warni. Jadi kalau di sini sih sebenarnya banyak pelajaran ini alam ya. Jadi tentang apa? Hancurnya alam, kerusakan alam di zaman sekarang ya, di zaman era modern ini gitu. Dari eksploitasi sampai terkontaminasinya air laut atau alam ya. Oke, yang kita lanjut sini ya. Kalau foto di sini bagus katanya kira-kira deh. Bagus, tapi kalau misalkan tipsnya tuh kayak di sela-sela si panelnya, karena kan ruangannya gelap nih. Jadi kenapa kayak misalkan berdirinya di sini nanti diambil dari sana, atau berdiri di sini diambil dari situ. Karena kalau misalkan di depannya si gambarnya banget, nanti jadinya siluet. Siluet, Tapi ya. preferensi sukanya siluet atau sukanya terang. Harus nyari angle. Dan sekarang kita mau ke mana teh? Kita lanjut lagi ke Let's ruangan go. yang Nah ini suasananya di lagi di mana coba kira-kira kata? di pantai. Ini kita lagi di hutan, tapi Oh, di hutan? iya, tapi hutannya udah kering, gersang dan tandus karena global warming, pemanasan global. Makanya kan ada matahari tuh di sebelah sana, jadi pengen bikin efeknya tuh kayak kebakar, dosa. Nah yang menarik nih kak, kalau di sini instalasinya boleh kakak pegang semuanya, apalagi bola-bolanya. Nah kalau misalkan Jadi ini boleh kepo. boleh pegang kalau di sini. Tapi yang sebelah kiri dulu aja, soalnya yang sebelah kanan lagi rusak. Jadi kalau misalkan dipegang bolanya nanti Tidak bakal ada ada drum teh. nggak akan. Dan setiap bolanya tuh nadanya beda-beda. Itu tuh karena kayak interaksi manusia sama lingkungan. Karena manusia banyak kan, mereka juga punya caranya sendiri-sendiri. Itu kombinasi nada-nadanya. Nanti ada teman aku lagi ke ruangan ganti-ganti. Yuk. Hai. Jadi ini bola nada? Iya nih, jadi diketuk ini itu ada artinya juga. Jadi interaksi sekecil apapun kita terhadap alam itu tuh berpengaruh besar. Dan fotonya nanti ada di sebelah sana, fotonya juga boleh. Jadi di sini agak horor ya, guys. Musiknya. Nah itu musik dari sebelah. Jadi ini suasananya. Ini ada penjelasannya. Jadi kita seakan-akan berada di hutan belantara ya. Kita berada di daratan yang kering dikarenakan Sapu di sana dulu tapi kan.
Tuh guys. Kita berada di, nah ini nih. Lihat sana, lihat sana. Nyamping lihat sana supaya aku ya. Majuan lagi. Oke. Ya. Jadi si ini bisa bunyi guys. Cuman kalau di sini agak-agak horor ya. Tiap kita pegang tuh nadanya beda-beda. Makanya mau di sini nggak? Nah, makanya pegang di sini. Itu ya, ini ya. Jadi di sini tuh tiap tempat ada mengandung makna ya, makna kehidupan, makna alam ya, tentang rusaknya bumi ini karena kemajuan zaman dan tuanya zaman sekarang ya, karena banyak eksploitasi dan banyak terkontaminasi ya, kayak lautan atau alam ini kita sekarang kan berada di hutan yang tandus ya, tandus karena kurangnya penghijauan atau kurangnya lahan untuk air masuk ya. Jadi kita mau lanjut ke warna lain aja. Halo. Ya, nah perkenalkan, namanya siapa? Nama saya Akil. Akil nih. Kita akan dipandu sama Om Akil ya. Deketin nih. Ya. Ini tempat apa? Jadi untuk yang di sini di ruangan yang kelima, ini tuh ruangan proyeksi atau ruangan proyektor. Nah di sini kita lebih menjelaskan tentang kelautannya. Nah di sini tuh ada 3 video totalnya dan video akan berubah setiap 1 menit. Tiap videonya juga berbeda ceritanya. Untuk yang pertama di sini kita nyeritain tentang si ikan-ikan atau makhluk hidupnya di dalam laut yang sudah terkena limbah-limbah air dan segala macam. Dan di sini juga ada, di sini tuh bisa dilihat nih. Di sini ada bom yang dibuang ke laut. Dan di sini lagi juga ada kapal yang tenggelam. Juga di sini berubah lagi. Sriwijaya. Kan ikan itu nggak akan ada kayak gini kan, kacau banget pada kayak gini. Oh iya. Terus sampai di sini juga ada. Jadi guys, ini intinya di bawah laut dan ikan-ikan yang terkontaminasi ya. Ya, dan ini untuk video yang kedua, di sini lebih ngejelasin tentang si limbah yang dibuang ke lautannya dan si sampah-sampah yang ada di lautannya. Kurang lebih kayak gitu. Dan nanti si sampahnya akan naik itu sendiri. Nah kayak gini katanya. Nanti setelah ini juga ada tentang lautan yang lebih mikroplastik setelah ini. Si lautannya kayak jaring-jaring gitu, sesuai imajinasi sendiri sebenarnya. Jadi kita seakan-akan masuk ke dunia 5 dimensi ya. Cuman ini tentang alam kita ya, tentang bumi yang rusak ya. Nah, ini tentang ini. Untuk yang di sini kita lebih menjelaskan tentang mikroplastik. Sampah-sampah itu kan kayak gini di sini kan warna-warni kecil berterbangan. Ya. Nah kayak gini tuh ini disebutnya mikroplastik. Sama kan kemudian juga tiba-tiba kalau udah jadi kayak gini, dia lebih menjelaskan tentang imajinasi kita sama lautan yang udah kayak gini itu gimana. Kayak gitu. Nah lebih ceritanya kayak gitu di sini. Sisanya paling kalau mau dijelasin. Jadi kita akan berkeliling ya. Jadi kita seakan berada di lautan guys. Jangan dipegang ya. Kita berada di lautan yang dalam, tapi banyak sampah, Limbah. banyak Jangan limbah, disimpan ya. banyak plastik-plastik, dan akhirnya ikan-ikan keracunan mati pada mabok. Dan tolong deh itu video ini pelan.
Dan kita sekarang ke wahana yang terakhir ya. Kita buka. Tara, wow keren. Ini guys. Wow. Keren, amazing. Ayo kita kayak di mana? Dan sekarang kita Di minta bawah penjelasan dari si hanya ya. Sekarang jelasin lah. Boleh. Jadi untuk di ruangan ke-6 di sini kita lebih menjelaskan tentang polusi udaranya sebenarnya. Meskipun ini kelihatannya lebih bagus nih, tapi kita bikin di sini ada dakron-dakron di bawah. Nah ini tuh nyeritain tentang si asap-asap yang ada di bawah seperti asap knalpot segala macam kayak gini. Dan untuk yang warna-warninya di sini tujuannya tuh kita bikin seperti si polusi-polusi yang nggak kelihatannya, cuma harus dilihat pakai mikroskop. Meskipun nggak kayak gini hasilnya, kita bikin kayak gini tuh cuma lebih menarik aja. Itu ya, nggak kelihatan. Iya kayak gitu. Dan untuk yang di atasnya di sini kan ada yang terang, ada yang gelap. Di sini bisa dari si asap-asap pabrik atau asap-asap yang kotor atau lainnya kayak gini. Jadi ada yang terang, ada yang gelap. Dan ini kan untuk udaranya sendiri kan lumayan nih di sini kan. Kita dimiripin aja kayak gitu. Tapi terlihat keren ya. Iya. Lihat berwarna gitu. Kita bikin lebih menarik aja sebenarnya. Tapi kita seakan-akan berada di planet Mars. Hah? Kayaknya ada keung ya. Ya, ada keung. Musiknya sih. Dan sekarang kita berada di wahana yang terakhir ya. Bentar. Yang keenam Ya, yang keenam ya. masih ada. Ini terlihat bagus ya warna-warni gini. Kita seakan berada di planet atau planet apalah, tapi ini adalah gambaran polusi di kota-kota ya, maksudnya di langit asap-asap rokok, asap pabrik, pokoknya Kendaraan. alam yang terkontaminasi ya karena asap gitu ya. Dan ini sebenarnya warna-warnanya itu bikin apa? Pengen makan ya kayak es krim. Tapi sebenarnya ini Bakteri. tuh kayak mikroba ya, kayak jamur, Kelihatan. kayak bakteri, kayak virus corona pun bisa karena tidak kelihatan. Gitu ya. Seperti ini nih. Gitu ya. Dan kita seakan berada di dunia 5 dimensi. Jadi buat kalian yang mau kesini, kita main bertraveling, cuman kita dapat ilmu ya. Ilmunya tentang kerusakan alam dan tentang kontaminasinya. Iya, karena sudah tua. Dan kita sebagai manusia harus menjaganya dan selalu melestarikan dan penghijauan biar alam ini Hijau kembali. sedikitnya bisa seimbang ya. Oke. Dan let's. Jadi sekarang kita berada di sesi tempat yang akhir ya. Jadi sini. Oh, ini nih foto-foto. Kita mau berkeliling ke sini. Dan sekarang di sesi terakhir ya, kita udah berkeliling di kafe sudut pandang ini ya.
ternyata banyak manfaat dan banyak ilmu yang kita bisa diserap ya, maksudnya tentang alam dan tentang kehancuran bumi ini karena mungkin sudah tua atau karena udah di zamannya era globalisasi dan banyaknya alam yang udah terkontaminasi dan banyak dieksploitasi ya. Dan mungkin bisa jadi ilmu dan semoga menjadi info buat kalian yang mau kesini ya, dan menjadi edukasi juga gitu. Jadi buat kalian yang mau kesini, kita bertraveling atau berwisata, jadi punya ilmu juga gitu ya tentang gambaran alam yang sudah rusak gitu ya maksudnya. Dan semoga menjadi info buat kalian yang mau kesini. Dan sampai ketemu lagi di channel si Nom Nom. Dan mohon maaf bila ada kata-kata atau setiap tindakan yang kurang berkenan ya. Dan saya minta maaf dan semoga kedepannya lebih baik lagi. Dan assalamualaikum. Ayo. Gimana kesan-kesannya jalan-jalan di Cafe Sudut Pandang? Sangat berkesan dan dapat ilmu juga ya. Ternyata di sini banyak pelajaran yang kita petik